bagus. Ini baru pembelaannya. Jernih katanya. Saya juga kaget kan. Kenapa? Iya, kalau ya tiba-tiba kan? Yang mul kenapa nih yang Iya mul? kan? Sampai menjadi ketua Badan Advokasi Hukum di Nasdem. Nah ini Di Jakarta. DKI Jakarta, Jakarta, ya. gitu yang dilantik. Nah ini kita pengen diskusi panjang nih. Tapi memang itu, desire saya itu kan LBH itu. Jadi nggak nyambung ke cerita orang ke PNS, ke itu gitu. Misalnya ke kejaksaan Unik gitu. sih, ini unik Iya sih. memang yang nggak ngerti ya. Brother Erick itu unik ya. Kita gaji kita 10 koma bro. Gede banget. Iya tanggal 10 udah koma gitu. Sebagai litigator, Ya. dia yang berpraktek ya. Di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Kalau menurut saya kawah candra di mukanya untuk belajar tuh memang LBH. Belajar ya. Kalau sebagai litigator ya. Litigator. Andalkan Tuhan, taruh hati kita sama Tuhan, bantu orang. Kalau hukum itu seni. Seni. Sebagai wakil direktur Wakil direktur, di Honma Sitompulya sebagai penanggung jawabnya. Satu hal yang nggak fair gitu loh. Kalau orang salah ya dihukum aja sesuai kesalahan. Tapi kalau dia salah tapi tidak dihukum sesuai dengan kesalahannya, Ya juga keganggu juga. ya keganggu gitu loh. Juga. Terusik gitu loh. Ya, ya. Mas, selamat yo katanya. Selamat apa Bu? Saya bilang. Itu kasasinya dikabulkan sama Pak Artijo Alkostar katanya. Artijo. Iya, hakim ketuanya Pak. Waktu itu beliau lagi sering-seringnya megang perkara pidana kali kan. Iya, dan jadi momok. Betul. Jadi beliau masih sempat-sempatnya baca memori kasasi kita. Itu the best sih, brother. Ya, The best itulah. Tapi memang apapun itu kan memang saya bilang tadi, apapun itu harus diperjuangkan. Balik lagi di stalkingin hukum, ini nggak kerasa, ini menurut gua adalah dibilang sosok ya pasti ya, dibilang figur ya pasti soon to be, karena udah 15 tahun jalan 16 tahun di dunia industri hukum ini, udah mengabdi di lembaga bantuan hukum, ada kasusnya di sebagai kurator, ada kasusnya juga di Mahkamah Konstitusi, ya kalau di perdata lainnya itu udah pasti banyak, dan juga sekarang menjabat Ketua Badan Advokasi Hukum Nasdem 2023-2008. Give some love buat Erick Manurung. Thank you. Thank you, brother. Thank you, Bro Ezra. Thank you banget udah bisa luangin waktu. Kita paham pasti lawyer ya pasti sibuk ngejaga klien atau maintain semua klien. Siap. Makasih banget udah bisa datang. Jadi kita ngobrol pengennya sih ada insight, ada perspektif dari brother gue ini. Siap. Yang kita udah kenal 15 tahun, jalan 16. Pengen berbagi ke teman-teman. Kenalnya udah dari 2020 tahun dong. Udah 20 tahun sih berarti kena kenal ya. Pengen berbagi tuh ke teman-teman yang baru fresh graduate atau mau ujian UPA atau lagi dalam persimpangan di karir sebagai advokat. Jadi pengen Bro Erick bagi perspektif gitu loh. Siap. Sebagai lawyer. Nah, biasanya sih kita di stalking hukum ini pasti nanyanya nih ke teman-teman lawyer yang udah berpengalaman ini, pasti nanya pertama adalah kenapa hukum? Oke. Boleh ya. Boleh. Siap. Kenapa hukum? Pertanyaannya filosofis sekali dari awalnya. Silakan brother. Ya. Jadi sebenarnya kalau pada saat pertama kali terjun atau kuliah di Fakultas Hukum, mungkin pada saat kita kuliah ya, mungkin kita jawabnya kebetulan aja diterima gitu. Tapi mungkin setelah kita menjalani sekarang dari mulai kuliah sampai sekarang mungkin udah hampir 15-20 tahun, memang nggak ada yang kebetulan gitu loh. Jadi kalau basicnya mungkinnya secara nalarnya mungkin saya karena memang saya dari keluarga Batak, jadi di rumah itu memang kita suka diskusi sama orang tua, sama bapak, sama abang-abang saya gitu. Jadi satu hal, misalnya satu berita apa, ya kita diskusi aja, ngobrol aja, kita nuangkan pikiran kita, ya mau benar atau enggak, tapi kita ya tanda kutip berdebat lah gitu kan. Berdebat, diskusi ya. Ya, berdebat diskusi. Nah terus ya yang kedua, kebetulan juga waktu di jenjang SMA saya ngambilnya IPS, jadi memang mungkin ya lebih banyak diskusi lah sama teman-teman, suka nanggepin satu isu atau satu apa gitu yang lagi tren atau apa di ketika itu kala itu. Sebenarnya pada saat saya tes untuk masuk kuliah itu, saya pilihnya 2. Basic orang tua saya itu kan kerja di perminyakan. Jadi seharusnya masuknya jadi benar. Jadi pilihan saya itu kalau opsionalnya karena di keluarga sebenarnya nggak ada yang hukum gitu loh. Jadi abang saya yang itu ngambilnya kuliah ekonomi, ada yang ngambil PR gitu-gitulah. Saya pas giliran saya pilihannya 2 opsinya itu ya perminyakan dan hukum. Dan ya ternyata memang jalannya
masuknya di hukum. Maksudnya kayak dihukum Iya. ya? Itu lumayan sih. Kok bisa ketertarikan membahas sesuatu diskusi itu kayaknya nggak semua orang ya kalau ada isu apa langsung emang udah tertarik gitu, emang udah punya gimana itu? Ya mungkin nggak ngerti ya mungkin, tapi memang ya puji Tuhannya saya punya orang tua, terutama bapak saya ya. Jadi memang orangnya suka diskusi. Jadi even misalnya saya tanya tentang pertama awal lah, misalnya saya tanya itu terkait dengan acara-acara adat. Itu kan hukum adat tuh. Itu dari situ kan hukum adat. Iya sih. Tapi nalarsnya itu banyak tuh, banget ya loh, Pet, itu ini. saya ini orang tua saya menjelaskan gini-gini, loh kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Ah gitu loh. Emang kok gini kenapa? Kok gini kenapa nggak boleh? Gitu loh. Nah, ya itulah diskusi kan. Berarti ya. emang kerangka berpikirnya tuh udah dari di zaman SMA tuh udah ini ya, udah Dari beda kecil, ya? dari Dari SD, kecil ya? SMP gitu loh. Jadi maksudnya memang apa ya? Curiosity ya, Iya, apa iya, iya, pengen pernah- tahu gitu, gitu. pengen tahu, bertanya, ini kenapa begini-gini, kalau ini marga ini nggak boleh, gini kan gitulah kan kita ada Iya, iya, ya. iya. Berarti setiap ngobrol ada dasarnya. Betul. Udah terbiasa. Betul. Ya nggak punya dasar. Kadang-kadang kan kita mengomongkan, membicarakan apa yang kita tahu. Nanti kan baru diberitahu oleh orang tua kita atau abang kita. Bukan gitu Amang. Gini. Ini kenapa ini? Oh. Jadi masuk hukum memang dari dua, akhirnya masuk terus Di Fakultas Hukum, Fakultas bersama-sama Hukum. Bro Ezra. Iya juga sih memang. Dan itu apa namanya sampai lulus segala macam itu bisa memutuskan untuk terbang menjadi lawyer, boleh bisa ini nggak diceritain nggak? Oke. Kok, kenapa misalnya kenapa nggak jadi legal perusahaan atau sempat gimana kira-kira? Oke. Jadi awalnya memang setelah masuk Fakultas Hukum, ya mau nggak mau kan kita sudah berkecimpung di situ. Dan puji Tuhan ternyata saya tertarik. Maksudnya Oke. minat saya tuh, ini loh. Ternyata maksudnya selama ini kita pertama kali megang KUHP tuh misalnya, ini ternyata ini gitu loh. Iya, Atau misalnya iya kita sih. megang KUH Perdata gitu. Iya, itu tebal sih, Yes, brother. tapi maksudnya, ini sekarang yang kita baca sekarang udah undang-undang yang berlaku bersifat nasional, gitu loh. Oh kita ternyata selama ini kan kita nggak tahu, kita tuh harus harus tahu, ada kan asas ada ilmu hukum mengatakan kita harus dari fiksi hukum Iya, kan, iya, iya. kita harus mengetahui hukum. Hukum. Sementara kita ternyata baru baca KUHP itu saja, perbuatan yang dilarang Yes. itu aja baru kuliah kan. Yes, Oh yes. ini loh ternyata perbuatan-perbuatan dilarang. Oh banyak hal gitu loh. Jadi ya memang tertarik. Terus Menarik. kenapa ke lawyer? Ya mungkin banyak terinfluence ya, terinfluence juga. Menarik nih bahasanya, influence ya. Iya, Ini- jadi ya kita di TV dulu, kalau nggak salah waktu di era kita kuliah itu ada beberapa perkara-perkara yang disorot oleh media. Oke. Ada beberapa lawyer lah Ya, yang muncul. Oh, kok kayaknya keren ya, tampilannya keren gitu. Betul, Terus dia betul, membela betul, gitu kan. betul. Oh, terus argumentasi, punya basic gitu loh, punya dasar hukum, punya legal reasoningnya jelas. Oh, kok kayaknya keren gitu, terus bisa bela. Nah, terus sampai satu ketika plot twistnya, walaupun pada saat itu saya tetap berpikir sambil kita di semester 1, semester 2, mulai semester 4, semester 5 kan kita mulai nanya-nanya nih senior kita yang baru lulus kemana. Ya, alumni. Ya, Ya, alumni ya. di semester 5, semester 6. Sampai saya berpikir pada saat itu saya tidak udah kita kuliah yang benar. Ya basic lah, kita belajar bahasa Inggris, kita bergaul. Bahasa Inggris ya kan gitu dasarnya kan. ya. Nah, Iya, terus iya, supaya apa? Tapi pada saat itu ya sampai saya di semester 6, semester 7 itu ya saya kerja di corporate. sempat, Iya, enggak, sempat bukan ya? Oke. pemikirannya pada saat pemikiran. itu. Iya. Oke. Kerja di corporate yang bahasa Inggris internasional, gajinya dolar, kan Yes, gitu pemikirannya iya kan dong, begitu pasti. kita. Oh gitu. Jadi, Kenyamanan, ya. Yes. Orang misalnya cerita LBH, buat apa LBH? Karena dalam pemikiran saya ketika itu yang sering muncul di media TV itu LBH itu mendampingi ikut demo segala macam gitu. Saya buang jauh-jauh lah. Jadi saya maksudnya udah saya belajar yang benar, kuliah yang benar. Ya paling enggak bawa-bawa banget, enggak atas-atas banget lah, kan gitu kan. Emang rendah hati sekali teman Jadi ini. apa namanya? Supaya tanda kutip kan kebanyakan kita tanya kalau misalnya di kantor law firm gede itu apa minimal 3. Oh gitu. Itulah minimal jadi patokan Iya, kan IPK gitu. ya, Minimal iya, IPK iya, 3. Terus ya kursus bahasa Inggris. Oke. Walaupun sekarang masih bahasa Inggris toba lah kan gitu kan. Dialek Iya. aja, yang penting kan tetap Yes. grammarnya benar. Oke, sampai satu ketika ini mungkin sedikit agak panjang. Enggak ya. apa-apa, Jadi ya, ini take your time brother. Oke, jadi sampai satu ketika
saya waktu kita di era kita 2008 kan udah semester 7 semester 6 gitu. Kita kan jadi pengurus BEM. Yes. Oke, pengurus BEM kita diundang kita bikin acara mengundang LBH Mawar Saron. LBH Mawar Saron. Dengan pembicara Pak Anan Buyung waktu itu ya almarhum Anan Buyung Sempet Nasution. ya. Iya, Anan Buyung Nasution, Hotma Sitompul sama pengurus dari LBH lah. Kalau nggak salah pada saat itu mengundang Jaksa Agung juga, tapi Jaksa Agungnya lagi sakit jadi nggak hadir kalau nggak salah ya. Zaman itu Pak Arman Abdurrahman Saleh kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya. Semua Ya. tuh itu zaman-zaman. Tapi yang hadir Pak almarhum Bang Buyung Nasution sama Pak almarhum Pak. Jadi sempet ya. Sempat hadir. Nah, yang menjadi basic saya itu pada saat 2008 itulah dan mau menjelang mau skripsi. Saya kebetulan rumah saya dekat kantor LBH Mawar Saron. Oke. Jadi saya disuruh, "Bro, lu kirim undangan deh, antar undangannya sama susunan acaranya ke LBH." Nah, kebetulan saya ada juga acara BEM setelah seminar ini ada acara BEM lagi. Saya ketua panitianya dan butuh dana. Oke. Jadi kasih ke siapa Pak Hotma Sitompul? Lumayan saya bisa kasih acara saya untuk minta sumbang dana juga gitu. Ini nggak kebetulan ya? Gak ada, itu dia makanya. Iya, jadi tujuannya saya sebenarnya suruh ngasih tor lah kayak tor lah, tornya untuk besok supaya dari LBH dari Pak Hotma pembicara ini loh tornya. Motif saya waktu itu bukan cuma itu, motif saya saya bulan depannya saya punya acara BEM, saya ketua panitia. Iya, ketupat. Kurang dana waktu itu sekitar 30 atau 40 juta lagi gitu. Bisa sekalian kasih proposal nih. Itu aja motivasi saya. Jadi saya dengan teman datang ngantar kasih terus pas kebetulan kita datang pas kita udah mau pulang kita setelan pakaian anak kuliah lah biasa umumnya. Statue ya. Celana jeans agak robek-robek dikit kan gitu kan. Pakai baju kaos kan gitu. Orang rencana habis cuma mau ngasih itu. Kalau misalnya ada Pak Hotma ngasih proposal, udah pulang. Kita rencananya sore malam sama teman mau nonton. Iya. Rupanya pada saat ke situ, Pak Hotmanya tiba-tiba datang ke kantor. Udah sore padahal. Ini dari siapa? Kan kita teman-teman pakai baju kaos siapa kan gitu. Kita bilang dari Trisakti Pak, kita bilang. Acara besok ya? Iya, yaudah mana tornya? Udah dikasih belum? Kasih, kita kasih. Ya terus saya langsung memberanikan diri kan, izin Pak, ini ada proposal. Proposal apa katanya? Dibaca dia sekilas, dibaca beliau sekilas. Intinya minta duit lah, minta dana kan. Iya dong. Ya udah, saya bantu. Tunggu ya katanya. Beliau meeting dulu ke dalam, kita udah nunggu hampir 1 jam. Teman saya udah bilang, udahlah lupa kali beliau gitu kan. Iya wajar kan beliau iya. sampai sekarang mah sangat besar namanya ya. Kan gitu, udah lupa kali beliau, ngapain kita nunggu di sini? Udahlah kita tunggu 15 menit lagi gitu. Tunggu 15 menit lagi, ya mana tahu lumayan di support 5 juta atau 10 juta kan tetap gitu. ada pemasukan. Iya kan gitu untuk acara ini kan gitu. Terakhir ya nggak nyampe 15 menit, kita dipanggil ke ruangannya. Ruangannya kan megah sekali kan, di lantai 5. Ya. Apalagi di 2008 tuh kita anak kuliah ya belum pernah masuk ruangan semegah semewah itu. Kita naik liftnya aja kan bangunan bangunan beliau kan konsepnya Eropa kontinental tuh. Keren. Jadi sampai sekarang aja masih keren gitu loh. Jadi kita tercengang-cengang jadi masuk duduk di sofa yang kita baru tahu sekarang sofa yang ratusan juta ternyata. Mungkin miliaran kali gitu. Ayo duduk. Disitulah dengar omongan beliau bahwa tanda kutip hukum kita bagaimana kalau kita tahu hukum kita lagi kurang bagus, paling enggak kita nih anak-anak muda kalian jangan ikut merusak. Kalau belum bisa ikut memperbaiki, paling enggak jangan ikut merusak. Gitu. Terus ya kalau bisa taruhlah kalau misalnya lulus di LBH, taruh hati kalian kepada orang miskin. Banyak orang-orang miskin yang punya permasalahan hukum itu yang dia nggak tahu mau kemana. Secara ekonominya saja susah. Ya once nggak tahu gimana dia bisa kena masalah hukum, apakah masalah tanah atau dituduh hal lain. Begitu kita membantu orang itu, taruh hati kita gitu, kita sebenarnya kita bekerja sama dengan Tuhan katanya. Waduh, saya langsung tahun 2008. Jadi saya nggak ngerti, makanya memang tidak ada yang kebetulan. Saya ngerasa mungkin ya itu kan kita udah mau di ujung, karena tahun depannya saya 2009 lulus. Itu kan menunjukkan arah mau kemana sebenarnya. Lumayan bisa jadi pertimbangan kan sebenarnya, pertimbangan. Karena dulu saya sebenarnya sangat anti kepada LBH. Jadi saya belum pernah dengar nama LBH Mawar Saron. Saya tahu nama LBH lain lah kan. LBH Jakarta lah. Ya, begitu yang apa kan demo membela kan gitu kan. Terus saat itu nggak tahu hati saya, pikiran saya masuk, menyambung gitu loh. Terus maksudnya ya saya sebagai orang Kristiani juga ya kan kita sekali seminggu juga ke gereja lah kan, dengar-dengar firman Tuhan disampaikan.
saat aku di penjara, saat aku tidak punya baju, telanjang, saat aku sakit, kau menjenguk aku. Ditanya, kapan? Ya pada saat engkau melakukan untuk seseorang, untuk siapapun saudaramu yang tidak berpunya, tidak berdaya ini. Jadi di situ hati menggebu-gebu banget. Setelah saya pulang ke pertemuan itu, mungkin sampai lulus selama setahun, itu saya ngomongin itu aja. Jadi merinding nih. iya Serius, benar saya cerita ke orang tua. Terus saya kan ketemu Pak Hormat Sitompul pada saat itu kan. Brother itu. Ya iya benar kan. Such a big name sampai sekarang betul. gitu. Jadi saya cerita ke orang tua saya aja gimana. Saya cerita saya ketemu Pak Hormat Sitompul gini-gini. Hampir 2 jam. Kita diterima dari jam kalau nggak salah dari jam 3. Ya saya kira kan paling Sorry. 2 jam. hampir 2 jam. Jadi Brother siapa nih? Jangan-jangan ponakan siapa? Bukan, kita nobody lah, kita cuma ya itu tadi Kok bisa tadi sih? cuma 2 sekedar iya hampir 2 jam kita diceritain ini hidup jadi gitulah jadi lawyer gimana. Dan puji Tuhannya pulang pun masih disupport lagi tadi yang acara saya itu. Jadi disuruh sekretaris ini yang proposal ini dibantu ya kali. Jadi ya ibaratnya seperti dapat jawaban doa mau kemana arahnya gitu loh. Jadi ada di tengah persimpangan kok nggak kebetulan nih orang ada sosok yang yang menceritakan hal itu. Nah, terus masuk saya ceritakan segala macam. Pada saat saya bimbingan saja skripsi sama dosen bimbing saya, maksudnya ya dilihat-nilai agak lumayan lah si Erik nih mungkin kan. Brother ini terbaik. Terus ditanya mau kemana, mau saya kasih rekomendasi nggak ke sini? Nggak Bu, saya mau ke LBH. Kaget dia. LBH. Iya sih, di zaman itu juga. Ya mungkin beliau juga nggak tahu ada LBH Mawar Saron kali, tapi mungkin LBH yang lainnya kali kan. Iya Bu, ke LBH Mawar Saron. Dia, oh gitu. Kenapa ke situ? Ya Bu, ya pengen belajar magang gitu. Karena memang pada saat itu disampaikan oleh Pak Orma, taruhlah melayani 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nanti nggak apa-apa melalang buana terbang kemana. Jadi nyambung ke ini saya kan, ya udah nggak apa-apa ya belajar. Namanya kita baru lulus belajar dulu. Yes. Jadi begitu saya lulus. Ya saya ngerasa mungkin itulah manusia ya. Wah ini udah jalan dari Tuhan nih saya di LBH Mawar Saron. Yang saya lamar tuh cuma LBH Mawar Saron. Yang dilamar hanya LBH. Yang saya lamar hanya LBH Mawar Saron. Dah saya nggak ngelamar ke lain. Tapi saya kan waktu lulus saya memang sekitar 1 bulan 2 bulan. Saya maksudnya take a rest dulu lah. Kalau nggak salah kita itu wisuda sekitar bulan 9 atau bulan 10. Iya jadi mulai Januari. Ya gitu benar. Jadi saya di bulan 11 bulan 12 tuh masih. Ya cuma itu yang saya kirim. Nggak berpikir ulang. Kan misalnya ngelihat teman-teman kemana atau dorongan orang tua. Kenapa begitu kekeh gitu? Nah ya itu benar gitu. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Ya mungkin keyakinan kita ya. Jadi saya kirimkan hanya satu. Ini mungkin jalan. Udah pasti jalan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Gitulah. Saya pasti dituntun. Nah itu yang saya lamar. Setelah 1, 2 bulan, 3 bulan, loh kok nggak ada panggilan. Udah mulai khawatir kan. Kita lihat di teman-teman kita lihat kan dulu eranya masih medsosnya Facebook. Kongres ya bro, diterima di sini. Ada yang di PNS, ada yang di Banar, ada yang di Astra, ada yang di mana. Ada yang di bank. Loh, kita udah mulai gelisah kan? Iya kan? Sebagai manusia kan di mulai Januari kok orang tua pun nanya, mau kemana rencanamu kan gitu kan? Kok jadi terlalu santai kan gitu kan? Tapi akhirnya ya mulailah coba buka lowongan yang lain kan gitu. Ya udahlah coba saya berarti mulai kirim ke CV ke perusahaan-perusahaan lain, kalau firm lain. Ya ada beberapa yang dipanggil ikut wawancara segala macam sampai akhirnya saya diterima di legal perusahaan PT Prodia. Oh Prodia. Ya laboratorium klinik di Salemba di kantor pusatnya. Ya gede banget. Saya jujur saya nggak pernah dengar nama itu sebenarnya. Ya udah diterima sebagai legal. Pada saat itu biasalah UMR gaji. Di atas UMR. Waktu itu era kita singkat saya gajinya itu UMR kita 1,5 juta. Di situ saya gajinya sekitar 2,5 juta. Ya oke lah pada saat itu. Fresh grade gitu ya. Betul di era itu. Nah saya masuk ada manajer ada assistant manager. Di situ pun saya mulai kerja kan kerjanya ya review perizinan, review kerjasama dengan dokter, siup dokter, litigasi corporate banget tuh ya. Betul. Bergejolak hati saya jujur, Tapi saya hampir 3 bulan 4 bulan tuh saya hampir mau resign. Tapi ya jadi misalnya saya pulang tuh naik motor, saya lihat tuh di Salemba tuh kan suka banyak yang ketok-ketok magic tuh. Jadi saya lihat kadang-kadang mau resign nih, aduh nggak nyak, maksudnya no challenge, no challenging gitu, nggak ada seperti nggak ada rutinitas daily gitulah.
Karena semua juga kan sudah terkonsep, tinggal ganti nama pihak, ganti periode waktu, kan gitu Ini kan. akan ada pertanyaan menarik sih habis ini. nih. Yes, terus jadi pada saat saya, tapi gitu saya mau resign, saya lihat tuh yang saya bilang Ya. di kiri kanan ketok-ketok magic tuh. Ada beberapa Ya kayak jadi pihak ini yang nggak beruntung juga benar. gitu. Jadi kayak lu kurang bersyukur gitu. Ini orang aja dia seharian berdiri di pinggir jalan panas-panas rebutan Iya, nunjuk-nunjuk mobil rebutan belum yang tentu narik-narik berhenti. tuh. Iya, belum tentu berhenti mobilnya. Lo ya udahlah saya bertahan. Sampai akhirnya di prodi itu saya bergaul segala macam sama manajer, asisten manajer, ngobrol. Itu pun saya masih ngomongin LBH. Ini Saya udah- masih ini udah by blood ya. Udah, Kayaknya ini saya udah masih by pokoknya, blood ya. pokoknya masih ngomongin LBH lah, maksudnya masih terinilah nih saya. Nggak taunya, saya nggak ngerti maksudnya di segitu banyak yang saya terima, saya kirim lamaran segala macam. Saya kerja asisten manajer saya kan selalu main dekat jadi sama asisten manajer. Iya, Karena tektokan. bedanya cuma setahun 2 tahun umur, jadi sering lah kita makan bareng ngobrol cerita. Itulah mulai setelah itu kan saya mulai cerita lah di LBH gini. Pada saat itu pacarnya rupanya direktur LBH Mawar Saron. Emang nggak boleh jauh-jauh ya. Itu dia. Jadi sekarang menjadi Ini suaminya. unik sih, ini unik nih. Unik. Jadi dia pada saat saya cerita itu dia nggak cerita juga pacar saya di LBH. Tapi aneh juga, bukan aneh sih, mungkin lebih orang kerja terus cerita LBH sama asisten manajer. Ya tapi setelah zaman sekarang tapi, kan ya setelah tapi dekat banget ya. setelah agak dekat lah, setelah 3 bulan 4 bulan ngobrol lah gitu. Saya dulu misalnya kan saya dulu di kampus aktif di peradilan semu kan gitu-gitu. Jadi kemarin itu cerita Pak Hotma saya ketemu bantu gitulah. Terus kebetulan asisten manajer juga orang Kristen kan. Jadi ya inilah nyambung ngobrolnya gitu. Ya, Terus saya cerita- tiba-tiba bisa di setelah saya jadi saya tetap kan buka kapan LBH ada pembukaan penerimaan. tetap tuh ya, Tetap. desire-nya Iya, tetap desire-nya ya? ada. Oh, masih berapi-api banget. Sampai Itu akhirnya nggak tahu sih ya. gak ngerti tahu dari mana kan gitu. Kalau misalnya kita orang Kristen ada Roh Kudus kali Iya, kan iya, gitu. iya. Kalau nggak kan mungkin padam lah kan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, terus sampai saya nggak nyampe 1 tahun di Legal Prodia sekitar 10 bulan. Jadi saya masuk bulan 2 Februari sampai ke Desember. Karena di bulan 10-nya atau bulan 11 ada penerimaan, saya kirim lamaran ke Mawar Saron ya ikut tes segala macam, wawancara sama Pak Hotma segala macam. Puji Tuhan di bulan November atau Desember dinyatakan lulus. Jadi mulai aktif di Januari 2011. Jadi desire-nya masih kejaga, ternyata dibukakan jalan sama yang Ada tikungan dikit dulu. Ya. Ada nggak bukan itulah manusia kehidupan kan. Jadi kita mungkin rancangan kita kayaknya begini nih, rencana kita niat kita baik. Nanti pasti Tuhan ngasih jalannya lurus. Berarti harus punya keyakinan ya. Betul, tetap juga harus ya maksudnya setelah saya ini memang ya kadang-kadang kita punya rencana A ke B ke C. Mungkin Tuhan kasih A, lo ke E dulu. Nanti lo ada sesuatu yang lo dapat di situ. Nanti lo mungkin ke F dulu, baru mungkin lo ke C. Setelah ke C lo mungkin udah lebih siap kan mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Kalau kita meyakininya Tapi begitu kalau lah. dilihat dari ceritanya tadi sih emang benar-benar nggak ada yang kebetulan ya. Betul. Kok Ya itu saya bilang tadi kan dari awal, nggak Iya. ada yang kebetulan kalau kita refleksi sekarang. Heeh. Ya tapi di zaman itu juga kalau kita lihat orang-orang udah masuk ke bank. Iya benar sebagai manusia kan kita lulus lumayan ya juga, benar. kan? Oh ya sorry, saat itu juga ada mungkin ada juga tadi sebelum kita mulai kan Bro Ezra juga nanya kenapa nggak ke corporate, kenapa nggak ke PNS. Iya. Pada saat itu orang tua saya udah datanglah ke Om, ada Om saya. Ya kalau perminyakan kan juga legal Bukan. perminyakan. Bukan legal perminyakan. Jadi Om saya kebetulan di salah satu institusi lah Oke, BPN oke, iya, dan iya. jabatannya saat itu Cukup- lumayan. cukup lah, Saat iya. itu dia udah Kakanwil. Waduh, eselon 2. Ya, eselon 2. Eselon Jadi 2. Kakanwil di DKI. Datanglah ke tempat Om atau Ya, Bapak ya, tua ya, itu Bapak tua, gitu. main-main lah, Iya, kan main-main. yang udah dibilang juga kalau misalnya IPK-nya di atas 3 saya bantu. Tapi kalau di bawah 3 saya juga nggak mau malu-maluin diri saya kata Om saya. Tapi memang itu desire saya itu kan LBH itu. Jadi nggak nyambung ke cerita orang ke PNS ke itu gitu misalnya ke kejaksaan Unik gitu. sih, ini unik Iya sih. memang yang nggak ngerti ya. Brother Eric itu unik ya. Betul. Unik loh, unik. Betul. Sampai saya waktu cari di LBH saja ya kan di LBH setelah saya masuk di LBH nih saya ini dikit Ya, forward oke, berarti masuk masuk LBH. LBH. Kan turun gajinya menjadi UMR. Jadi dari 2,5 terus saya kan ada uang lembur segala macam saya mungkin take home pay 2,7 2,8 kadang bisa sampai lagi full banget bisa sampai 3. Di sini kan UMR-nya gaji UMR 1,5. 1,5 di zaman Iya, itu ya. ya turun Pak Hotma aja pada saya nanya, turun dong gaji kamu katanya.
ya nggak apa-apa Pak. Di-challenge tuh ya? Iya dia, ya nanti mungkin Tuhan yang akan cukupkan saya gituin. Nah terus ya tapi memang kan setelah dengan kita dengan 1,5, kalau kita bercandaan kita sama teman-teman satu angkatan, misalnya di luar supaya jangan malu, ditanyain gaji lo berapa di LBH? Gaji kita 10 koma bro. Gede banget. Iya tanggal 10 udah koma gitu. Itu maksudnya. Iya. Jadi betul-betul pinter-pinter ikat pinggang lah. Jadi Iya maksudnya sih, ya iya. Mengelola yang ini mengelola uang 1,5 juta itu untuk hidup lo sebulan lah. Lo pinter-pinter lah gitu loh. Berarti kalau ada yang undang makan gratis tuh gas terus tuh ya? Wah. Ya tapi kayak ya bersyukur lah. Maksudnya kadang-kadang di Iya. akhir misalnya tiap Jumat kadang Pak Hotma datang makan bareng. Ya, Atau iya, kadang iya, nanti iya. Jumat depannya senior datang. Senior datang. Makan kan lumayan makan lepas-lepas makan siang kan gitu kan. Itu ini sedih-sedih jadi lawyer ya? Iya betul awal kita meniti karirnya Iya, gitu loh. Ya begitulah kurang Dia lebih. masuk di LBH. Kalau boleh tahu emang berapa lama sih di LBH? Saya di LBH dari Januari 2011. Saya keluar itu di 2016 bulan 3 atau bulan 4 kali ya. Berarti hampir 5,5 tahun ya. lama loh, Iya, brother. dari 5,5 tahun. 5 Jadi tahun, sempat 5 tugas di Semarang. Terus jadi apa? Maksudnya kok Semarang. bisa Jadi kan dipindah? kita punya cabang. Oke, punya cabang. Jadi LBH Marsono itu punya cabang, pusat di Jakarta, Jakarta, di Semarang, Semarang. di Batam, di Solo. Oh, jadi brother mutasi lah gitu Ya, penyegaran lah. Betul. penyegaran Jadi gitu. saya di Semarang hampir 7-8 bulan. Oke. Biasa itu kita ditugasin 6 bulan supaya penyegaran biar tahu. Tapi saya ada menangani satu perkara pada saat itu yang lagi berjalan. Terus udahlah nanggung sampai akhir tahun. Kalau nggak salah saya habisnya di 2 bulan 10. Saya izin ke Pak Direkturnya kalau bisa sampai akhir tahun aja gitu. Ya udah saya sekitar 7-8 bulan di Semarang. Baru di 2014 saya ditugaskan ke Batam. Kita buka LBH Marsaron pertama kali sama Batam? Iya, sama kantor Hormasi Tompul di Batam. Jadi dari 2014 sampai 2016. Itulah sampai bulan 3. Di Batam itu sebagai apa di Batam? Di Batam saya di LBH Marsaronnya sebagai wakil direktur. Wakil direktur, Wakil direktur di Hormasi Tompulnya sebagai penanggung jawabnya. Waduh, itu udah lengkap banget ya semua. Kalau Kuluvite, Brother Eric ini lengkap banget ya. Udah wakil Iya. direktur dan segala macam. Berarti udah kalau ketemu kasus berarti udah ada mungkin lebih sebulan itu lebih dari 10 lebih. Pada saat kapan? Waktu jadi wakil direktur ataupun yang di Semarang Oh, ataupun sebulan- yang di oh, Muar Saron yang awal-awal. Sebulan atau Sebulan ada 10 lebih dari atau lebih? Di 10 atau lebih. Ya lebih dong, lebih. Kalau di LBH itu memang tanda kutip kita tanda kutip apa ya keberuntungan itu ya kita bisa banyak belajar karena memang ya banyak banget orang susah yang bermasalah hukum minta dibantu. Banyak juga orang yang pura-pura susah. Gitu loh. Even dia tanda kutip PPS. yes, secara ekonomi sebenarnya mampu ke lawyer tapi dia pura-pura susah. Nanti dia ke LBH pura-pura naik ojek. Berarti gak, kalau melihat dari lebih dari 10 berarti udah menganalisis legal reasoning, dalil, intuisi sebagai lawyer kayaknya udah ini banget ya, apa namanya bisa langsung tahu ini perkara kemana, ini perkara ke sini, ini perkara ke sini. Ya, Bisa ya bisa masih diomongin gitu. masih tetap belajar tapi ya Bener. puji Tuhan sekarang saya dulu juga waktu 1 tahun 2 tahun pertama di LBH kan kita tiap sebulan sekali ada ibadah. Jadi Pak Hotma suka ngomong juga. Pada saat itu ya namanya kita baru lulus tahun 2 tahun. Tahunnya kita baca undang-undang ini, peraturan perma ini, surat edaran Kapolri gitu-gitulah kan. Saya sampai sekarang masih ingat Pak Hotma bilang udahlah andalkan Tuhan, taruh hati kita sama Tuhan, bantu orang. Kalau hukum itu seni. Seni. Pada saat itu Seni. hati dan pikiran saya menolak. Seni. Saat ya. itu. Heeh. Seni. Apa hubungannya hukum sama seni kan gitu kan? Ya, karena Dalam kita- pemahaman kita seni ya bikin karena lagu, bikin puisi kan gitu. Dalam pemahaman kita nyanyi kan Iya, gitu. Ya itulah manusia. Ya beliau kan ngomong begitu sudah 30-40 tahun jadi lawyer. Iya, 40. Jadi dia tahun. mungkin sudah dapat aksiomanya udah Udah nyampe sampai di ujung. iya, udah nyampe di kesimpulan sebenarnya. Tinggal ya membedahnya. Ya sekarang saya sih ya berjalan di atas 10-15 tahun. Ya puji Tuhan kalau orang Puji Tuhan, cerita apa langsung kerangka berpikirnya tuh betul. Kita nangkep lah kita nanti ini kalau ada ini bisa ke A, kalau nggak ada ini bisa ke B, kalau ditambah ini bisa ke C. Jadi based on evidence apa udah. Yes. Tapi jadi kalau di LBH itu memang karena banyaknya perkara Betul. jadi Dan makin beraneka tajam. macam betul. Kalau pertama-tama kali kita dampingin senior terima konsultasi ya kan kita bingung.
Disuruh analisa tuh kira-kira apa mengasih. Kan kita bingung, tapi ya setelah mungkin 5 kali, 10 kali kita ajak ikut senior ngomong gini, kita kan tetap harus belajar. Oh begini-gini. Oh. Jadi dia ceritakan kita langsung nyerap informasi, langsung menganalisa kan. Ya, setelah 5-10 kali ikut senior dilepas. Coba gimana Pak Erik pendapatnya dari permasalahan ibu ini, bapak ini. Oh jadi yang bapak ibu sampaikan faktanya ini, kronologis ini itu bisa saja bapak seperti mau minta, tapi bapak harus ada dasarnya ini Pak. Kalau bapak tidak ada dasar ini itu berbeda ceritanya. Nah, gitu. Nah, Berarti mungkin memang setelah 10 kali, 15 kali habis itu ya mungkin senior percaya ya udah dilepas sendiri terima klien. Itu makanya saya bilang tadi ya setiap hari mungkin kita bisa sampai 3, 4, 5 kali terima konsultasi sehari. Itu berarti sih tajam banget sih kalau pisau. Brother, kalau nyambung Siap. ngobrolin LBH tadi, Siap. jadi pertanyaannya 5 tahun lewat itu yang 5 paling setengah, berkesan, 5 tahun setengah ya? hampir 5 setengah 5 tahun setengah itu yang paling berkesan di Brother itu kasus apa? Yang ngegores lah. Sebenarnya banyak banget. Banyak? Kalau ya banyak Ya, banget pasti, lah. pasti. Ya, pasti banyak banget. Tapi mungkin saya kasih contoh satu, misalnya nanti yang saya ceritain nanti satu. Ya, tapi kalau yang menurut saya itu satu pernah juga saya setahun 2 tahun di LBH dampingin ada orang dituduh turut serta melakukan pembunuhan di Jakarta Utara. Namanya Chris Bayudi. Ya dia disiksa supaya suruh ngaku segala macam. Real tuh ya? Real, saya di PEN Utara ya itu penyidiknya kita ya tanda Challenge kutip terus ya? kita challenge, kita buka tabir-tabir. Ternyata dia setelah ditangkap 1 minggu dibawa ke posko di Cawang. Kan nggak ngerti kita ada posko penyidik di Cawang gitu-gitu. Terus ya pada akhirnya putusannya bebas, dia Aduh, tidak terlibat. keren. Itu orang tuanya nangis-nangis tuh. Dia orang tuanya nangis-nangis ke Polda nyari anaknya. Terakhir orang tuanya datang ke LBH kita damping. Itu di 2011-2012. Terus ada juga perkara di Semarang yang Oke, Semarang. di Semarang tanda kutip sedikit aja nih ya. Ya. Dia kerja serabuta, dia kerja kuli bangunan, taunya sama mandornya tanda kutip ditipu. Dia udah bayar 300-400 ribu supaya ikut tuh kerjaan, ditipu. Ya bingung, nggak ada kerjaan, istrinya lagi hamil mau melahirkan. Terus diajak sama temannya, ayo kalau mau jadi kan dia dikomplain istrinya lah, apa susu buat anak nanti segala macam. Dan ini lu dengerin ceritanya? Iya dari istrinya langsung. Jadi suaminya karena orang baik-baik lah. Terus diajak temannya, ya temannya mungkin memang agak-agak brongs lah kali kan. Diajak kita ngambil, lo kan butuh susu, kita ambil susu semua segala macam. Dia ada kayak Indomaretan lah, ya toko-toko kelontong, betul, toko kelontong gitu. Ya udah, dia nemenin. Temannya ini bilang nanti gue yang ini, lu cuma bawa motor aja. Rupanya teman yang ngajakin ini bawa celurit. Oke, sajam ya. Ya bawa sajam. Terus masuk, benar. Kalau temannya ini minta duit sama Ikas. Kalau dia ngambil susu. Real untuk kebutuhan anaknya. Jadi ngambil susu. Nah, terus kan jamnya 11 jam 12 malam. Ya terus mereka udah ngegas di satu desa mana di Semarang, tempat-tempat gelap, mereka lagi bagi hasil lah. Lagi bagi hasil lah kan gitu kan, lagi milih barang jarahan. Ya barang ini lagi diambil lagi di ini. Lewat lah mungkin ada ketua RT atau ketua RW Pak Haji. Kan curiga orang di tempat-tempat gelap kok bawa banyak kresek kan gitu. Terus pas didatengin mereka mau kabur. Pas mau kabur rupanya si Pak Haji ini si yang orang temannya itu kabur bawa motor, ininya celuritnya kejatuh. Si Pak Haji itu mengambil tuh celurit. Jadi tinggal orang satu orang si klien ini kan. Rebutan lah mereka tuh celurit. Rebutan tuh celurit, dia pun gak ada niat untuk melukai itu orang. Ya, dia juga takut lah kalau Pak Haji itu dapat dia disabet kan. Antara dua ya. Jadi rebutan, ya peluk-pelukan guling-gulingan gitu, sampai dia yang dapat, si Pak Haji megang itunya, megang celuritnya. Ujungnya. Yes, ketarik lah. Ketarik, udah nggak ada dilukain, maksudnya nggak ada tindakan lanjut nggak ya. ada. Abis itu dia kabur. Ya celuritnya dibuang lah. Dibuang di situ ada lalang-lalang sungai lah dibuang.
Habis itu berapa hari kemudian ketangkap lah kan. Ketangkap katanya pada saat itu dia disuruh cari itu celurit. Disuruh cari itu celurit, dilarang tuh kakinya ditembak. Oke. Nah, itulah Iya. dalil pembelaan saya bahwa tanda kutip, oke, dia orang yang mengakui kesalahannya, memang ya tapi kan saya ceritakan latar belakangnya apa gitu loh. Ya, Secara legal- manusia legal betul. reasoningnya ada Legal nih. reasoningnya ada filosofisnya kenapa nih orang berbuat begini. Memang ada dari awal niat jahatnya, track recordnya kan gitu. Apakah dia residivis kan ternyata bukan. Semua diperjuangkan untuk kebutuhan anaknya. Pun dia ternyata korban dari penipuan. Ada pekerjaan yang dia harus nyetor 300-400 ribu untuk ikut satu proyek Oke. kuli yang di rumah. Iya, Ternyata iya. mandornya kabur. Ya. Ya itu maksudnya kita jadi nggak bisa melihat hukum itu hanya dalam satu perspektif perbuatan lo salah atau tidak. Jadi ada lini masa tuh Benar. benar-benar harus dibedah. Ya, semua itu kan ada latar belakangnya nih manusia. Kalau kita dulu belajar di kriminologi kan gitu, kan ada manusia yang disampaikan oleh para ahli kan gitu kan. Jadi saya sampaikan seperti itu. Tapi tanda kutip dia sebelum dibawa ke pengadilan ini sudah diadili lebih dahulu. Ya udah ada tindakan. Kakinya cacat seumur hidup. Aduh. Kan gitu kan. Saya bilang kalau nggak salah dituntut 1,5 tahun. Ya saya berpikir kan kita namanya kan dalil clemency, mengakui kesalahan, mohon keringanan, iya, mohon kan, keringanan, ya. mohon majelis hakim memutus yang seadil-adilnya, kan gitu. Iya. Ya dalam pikiran saya ya diketok 1 tahun lah, Iya. dikurangin 6 bulan, atau diketok 10 bulan pun ya udah bagus lah, dikurangin 8 bulan. Bagus banget. Jadi begitu saya baca gini, saya pun nggak nyangka gitu. Maksudnya kan kita juga pada saat di LBH, oke ini saya lupa saya jadikan catatan. Kita di LBH juga diajarkan kalau memang klien kita salah, ya kita akui kesalahannya. Kita nggak boleh juga membela membabi buta sebagai lawyer gitu loh. Tapi kan, seperti saya bilang tadi kita bedah secara komprehensif. Kenapa sampai perbuatan itu kan di ujung. Rangkaiannya apa? Rangkaiannya dari Sampai dia melakukan apapun itu, apakah pembunuhan, apakah pencurian, apakah penggelapan. Loh, nanti kan di situ kelihatan peran dia tuh apa, sebesar apa peran dia. Nah, peran itulah yang kita kemukakan supaya majelis hakim, rekan JPU juga tahu menuntutnya berapa lama, menghukumnya berapa lama yang pantas. Itu kan rasa keadilan itu. Nah, saya bacakan seperti itu, dituntut 1,5 tahun. Begitu saya selesai baca pledoi dengan ini kami ex aku et bono kan gitu kan, apabila majelis hakim berpendapat lain silakan putusan seadil. Jadi karena kan mengakui tidak maksudnya kita tidak mendinai tuntutan pledoi kita. Tiba-tiba majelis hakimnya pada saat itu bagus gitu. Dia tiba-tiba spontan, kan kita udah sore kan kita biasa kan sidang yang LBH itu kan udah sore yang paling belakang kan. paling belakang sih. Ya kan gitu kan jam 4:30 jam 5 kita nunggu dari jam 1 jam 2 kan. Iya. Bagus. Ini baru pembelaannya. Jernih kata. Saya juga kaget kan. Kenapa? Iya, kalau Ya kan? tiba-tiba yang mul kenapa nih yang mul? Iya kan? Jernih. Begini namanya pembelaan. Tidak membela membabi buta kliennya. Sudah kami dengarkan pembelaannya. Penuntut umum ada tanggapan, kami tetap dengan tuntutan kami. Pembela, kami tetap dengan pembelaan. Sudah, hari ini kami putuskan juga. Ya, jadi langsung. Jadi ya? dia Boleh aja majelisnya sih. majelis karena kan ngaku. Majelisnya langsung diskusi sama ini udah. Nanti salinan putusannya menyusul ya, tapi ini pertimbangannya dibacakan, menimbang ini terbukti telah terjadi ini, terbukti terdakwa telah di kakinya ada cacat segala macam. Dengan ini menghukum vonis terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan penjara. Jauh, Bos. Saya aja kaget. Jauh, Bos. Gua kita sebagai orang benar, yang sudah di betul. industri ini jauh, Bos. Gua aja kaget. Karena dalam pemikiran gua 8 bulan ini udah bagus setengahnya kan. Itu udah achievement. Yes. Jadi dalam pemikiran saya setahun atau 10 bulan gitu loh. Harapannya kan begitu. Ya setahun lah dikurangi 6 bulan. 6 bulan, jadi kan dia udah ngejalanin 3-4 bulan. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Nah itu salah satu termasuk Itu saya bertegores tuh ya. berkesan. Ya maksudnya Tapi hakim itu jadi brother selama proses persidangan itu emang harus sopan atau gimana sampai dibilang jernih gitu. Itu brother turun langsung kan? iya saya habis saya selesai baca pledoinya. Jadi saya juga kaget maksudnya biasa aja kayak itu nyerahkan tiba-tiba habis dia terima bagus. Jernih. Saya juga bingung kan. Ya terima kasih majelis ya kan. Itu bagi kita lawyer sangat-sangat penghargaan. Betul. Enggak, tapi gini, maksudnya itulah maksudnya kita. Setelah itu saya pulang kan kita happy dong sebagai lawyer. Saya lapor ke senior yang ngasih ini kan sebagai CPIC-nya. Wih keren Rick, bagus kan ada ya manusia masih muda kan ada kebanggaan. Kalau anak sekarang ngomongnya validasi. Validasi, ada kebanggaan. Tapi saya di dalam mobil nggak tahu ya tiba-tiba merenung.
Ya ini lu kalau maksudnya lu dikasih pengertian, lu punya ada kemampuan gitu. Kalau lu salah gunakan juga, nih orang kalau misalnya keluar, nih orang misalnya kalau dia mau jumawa, bro, Iya. gua kemarin nyayat orang cuma 6 bulan. Pola pikir yang Bisa disalah- sederhana seperti itu. Iya bisa disalahgunakan juga kan. Iya, Maksudnya iya, jadi, iya. wow kita harus hati-hati juga. Betul-betul tanda kutip. Ya pada saat kita melakukan pembelaan yang betul-betul apa adanya kita sampaikan sesuai dengan fakta. Putusan itu kan udah kewenangannya majelis. Iya, gitu iya, loh. iya, Tapi iya. maksudnya kita nggak boleh tanda kutip menggunakan kalau misalnya bilang bersilat lidah, merangkai gini. Jadi atau mengaburkan suatu hal. Jadi kalau ke majelis tadi kan dia dalam ucapannya murni, jernih gitu. Ya itu tuh respon, aduh kalau bahasa ya apalagi ya itu tulus kali ya, Ya, ikhlas, spontan. ya, gila spontanitas tuh. dia tadi. Iya, jarang banget kayak Yes. begitu cuy. Yes. Baru ada lagi di Mawar Saran Batam, saya bilang tadi Oh jadi sempat penyegaran Semarang, ya Batam. sama di Batam. Di Batam ada pasangan pacaran naik motor ditabrak dari mobil dari belakang, terpental dua-duanya. Terus apa namanya si perempuan yang satu pakai helm, yang kedua nggak pakai helm. Terpental jatuh. Yang nabrak ini mungkin panik, Oke, dikejar oke, massa. Oke. Nggak tahu yang perempuan ini ternyata dibawa kolong mobil. Dia kabur, keseret lah tuh orang hampir 80-100 meter. Jadi Jauh, brother. ya rusak lah rusak semuanya lah ya. badan sama Iya, kepalanya. iya, iya. Jadi si orang ini, si cowok ini yang bawa motor cowoknya ini kakinya patah, yang si ini masuk rumah sakit 1 hari meninggal. Dilalah malah yang naik motor dijadikan tersangka. Waduh. Nah itu dia. Ini Yes. ini Anda agak bingung juga ya Yes. komentarinnya ya. Ya, jadi dia yang dianggap memenuhi unsur pasal penganiayaan atau bukan apa? undang-undang lalu lintas. Oh, lintas, ya. Kalau nggak salah saya pasal 351, 351. ayat 3 itu mengajukan kematian. Ya kita dampingin, kita bela, ya kita bilang ya nggak ada unsur kelalaian gitu. Orang semua dia belok, udah nyalain sen gitu loh. Nah itu benar-benar legal reasoning itu ngaruh banget ya. Betul. Pola kerangka berpikir brother dari SD kalau kita kalau gua amatin dari tadi ternyata berpengaruh banget sampai pola pikir hukum ini ya. Ya. Sampai segitunya ya. Berpikir nyalain sen, ditelaah sampai ke belakang. Yes. Ya apa ya? Itu kayaknya born to be atau gimana? Kadang nggak semua orang sih punya pemikiran itu. Jadi ini pengalaman Yes, gue yes, sendiri ngeliat orang kayaknya terlalu ribet. Kalau ini kan udah kayak terstruktur gitu ya. Iya, ya seperti saya bilang tadi bro, maksud tanda kutip kalau saya misalnya nanti mungkin ini hukum itu ujungnya apa? Kalau kita dulu mungkin sekarang jadi Jamwas nih, waktu kita PKPA di 2009-2010, pembicaranya salah satu jaksa sekarang jadi Jamwas. Jadi memang ujung-ujungnya penuntut itu tugasnya apa? Membikin tesa. PH itu membikin antitesa. Iya. Majelis itu membuat apa? Sintesa. Kesimpulan. Nah kan penuntut ini kan membuat dakwaannya itu, rendaknya, rencana dakwaannya itu berdasarkan hasil penyidikan. Dia simpulkanlah dalam dakwaan, dalam tuduhannya. Nah kita membuat satu eksepsi, keberatan atau membuat satu pembelaan untuk membantah dalil ini kan juga harus ada reasoningnya. Iya kan. Nggak ujuk-ujuk gitu loh. Ujuk. Gitu Iya, loh. iya. Jadi ya memang kalau menurut saya dalam pandangan saya memang harus begitu. Secara hukumnya harus diadunya itu begitu gitu loh. Nanti majelis hakim akan menilai, meyakinkan kan, Iya, kita memutuskan alat bukti kalau secara pidana ya dengan Iya, keyakinan. Keyakinannya itu ya. Jadi peran lawyer itu di pledoi itu krusial ya sebenarnya. Sangat krusial. Sangat krusial Sangat ya. krusial. Oke. Nah kalau ada kasus sempat baca kita googling ternyata Brother Eric nih ada masuk di hukum online ya, tentang kasus narkoba dan itu bisa diceritain nggak? Itu lumayan di setiap orang klik narkoba nama Brother lo yang keluar. Oke, Percaya siap. atau enggak? Coba Siap. cek aja, pasti ada nama Brother yang keluar. Tapi bukan bandar ya. Bukan dong. Ini prestasi Oke, siap. Brother nih. Kok ada nama Eric itu? Bisa ceritain nggak? Siap. Jadi gini, itu peristiwanya sebenarnya di Batam. Batam Jadi juga. ini ada nelayan. Jadi gini, saya itu kan dari 2011 kan udah di LBH. Kita setiap seminggu itu, sebulan itu hampir tiap minggu pertama, kita keliling tuh, kita melakukan memberikan pelayanan hukum, penyuluhan hukum di rutan-rutan. Rutan Cipinang, rutan Salemba, rutan Pondok Bambu gitu loh. Jadi almost hampir 60-70% yang kita terima itu perkaranya narkoba. Oke. Dan perkara narkoba tuh ya oke lah, ada yang memang dia jualan, ada yang dia kurir. Tapi kebanyakan yang kita dengar tuh pemakai.
Yang orang kerja ada, orang dewasa ada, yang remaja banyak, yang pakai selinting, pakai sabu Ya, 0, ya, ada berapa, yang ya coba-coba baru-baru lah ya. dicoba, Iya, iya gitu betul, loh. Tapi coba. maksudnya kan dikenakannya minimal 4 tahun, kena 5 tahun. Saya bilang di situ aja ya nggak ngerti ya, mungkin ini Ini jadi saya bahan diskusi bersama. betul, banding sama saya juga kalau satu hal yang nggak fair gitu loh. Kalau orang salah ya dihukum aja sesuai kesalahan. Tapi kalau dia salah tapi tidak dihukum sesuai dengan kesalahannya, Ya juga keganggu juga. ya keganggu gitu Keganggu loh, juga, terusik terusik gitu lah, loh. ya, ya, ya. Kita kan terus kita tahu kan hukumnya. Kalau orang pemakai itu dalam undang-undang narkotika itu diatur dalam pasal 127. Betul. Mungkin sekarang yang sekarang juga digungkan oleh kepala BNN. Ya. Ya kan gitu kan? Iya. Karena memang apa? Penghukuman itu tidak menjadi solusi. Kalau Ini kita ngomong brother yang karena udah menjalani nih ya sebagai betul, karena pembela saya ya benar. Sebagai pembela nih. Ini penuh rutan itu segala macam, ya perkara-perkara begitu. Jadi karena satu linting lah. Bukan kita membenarkan orang menggunakan narkoba, tidak. Iya, enggak. Itu tetap salah, diatur dalam undang-undang itu salah. Tapi kalau dalam pandangan saya pribadi, penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba itu bisa kita katakan saudara-saudara kita itu atau sesama warga masyarakat itu adalah korban. Korban ya. Ya seharusnya negara pendekatannya apa? Ya makanya kan ada rehabilitasi. Pun Nah, kalau di dia dalam kasusnya brother itu kira-kira memang titik singgungnya atau sampai brother bisa sampai masuk hukum online kayak gitu gimana kira-kira? Oke, jadi enggak, itu sebenarnya yang dihukum online itu saya bikin tulisan. Saya bikin tulisan pemikiran saya terkait dengan, saya kalau nggak salah judulnya itu praktek penerapan pidana pidana narkoba kalau nggak salah saya ya, lupa judulnya. Jadi ya berdasarkan pengalaman saya cerita khususnya yang di Batam. Yang kasus ini. Ya, jadi di Batam itu sebenarnya jadi itu bayangkan tadi saya cerita latar belakangnya. Dia itu baru beli, dia dikenalin orang. Nelayan, biasa kan nelayan dia yang satu nggak lulus SD, yang satu anaknya 3. Iya. Terus ditawarin, biasalah ada temannya kalau mau kuat di laut malam-malam, ini pakai sabu namanya. Dikasih coba sekali. Bener. Kuat ngerasanya, seperti ngerasa doping katanya. Besok-besok mereka dapat jualan, mulai beli sendiri. Mulai beli, yang keduanya beli sendiri di daerah Satu Bata di kota. Begitu dia beli 0, kalau nggak salah saya brutonya sama plastik itu 0,6 atau 0,7 gram. Oke. Jadi mungkin netonya kan 0,4 atau 0,5. Ya, kalau itu ya. Ya. Begitu mereka beli, belum dipakai, udah langsung ditangkap. Nah, persoalannya itu waktu istrinya datang, keluarganya datang minta tolong, ya ditunjukkan kan penangkapan penahanannya. Ya tidak ada pasal 127. Berarti kita harus jadi lawyer tuh buat teman-teman yang ini harus teliti banget tuh ya kalau panggilan, penangkapan, penahanan. Harus Nggak ada dong, tuh harus 127 tuh. Tidak ada pasal 127. Jadi yang dikenakan saya lihat yang disangkakan kepada tersangka, yang disangkakan pasal 112. Waduh, yang berat-berat. Ya, 114. Itu kan minimalnya 4 tahun. Nanti ayat 2-nya bisa 10-20 Ya. tahun, bisa seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Ya kan itu yang saya bilang tadi, nggak fair gitu loh. Orang mengasal gara-gara 0,5, 0,6 dia make, bukan dia saya membenarkan ya perbuatannya. Clear. Tapi silakan hukum dia sesuai dengan Porsinya. kesalahannya yang diatur oleh negara kita, yaitu pasal 127. Ya, kita dampingin di pengadilan negeri Batam, dihukum 4 tahun. 4 Dituntut tahun. 4 tahun, dihukum 4 tahun. Oke. Itu aja saya bilang, Pak, Bapak punya hak di dalam KUHP waktu 7 hari untuk menyatakan sikap, menerima atau banding. Kalau banding, bisa menerima banding kita, Bapak dikenakan pasal 127. Kalau Ada tidak, chance itu iya ya? saya sampai, ya harus kita jelaskan dong semuanya dari A sampai Z. Maksudnya tanda kutip ada juga risikonya dalam upaya kita, upaya Bapak. Bisa juga tetap menguatkan 4 tahun. Atau ya kalau majelis di hakim tingginya berpendapat lain, bisa lebih tinggi, Pak. Saya Aduh, itu bilang. berat sih Nah, ngejelasin itu gitu, pilihan ke Bapak, kita bilang. Ya silakan Bapak sebagai orang muslim, Bapak berdoa aja istiqoroh, Bapak kalau sholat tahajud gitu. Tapi kalau Bapak belum mendapatkan keadilan, ya Bapak punya hak diatur di negara kita. Nanti suruh aja istri Bapak kalau memang itu kabarin, nanti kita datang ke rutan untuk Tanda tangan bikin tanda surat kuasa kuasa banding. 5 hari kemudian istrinya datang, Pak, suami saya sama si satu lagi ini mau banding. Oh ya udah saya datang itu. Itu aja pada saat itu katanya petugas rutan teman-temannya bilang, ngapain lo banding? Ya, stereotip itu loh. Makanya Nah ini yang tanda kutip yang ini, ngapain lo banding? Di rutan Batam itu 70-80% pasti perkaranya narkoba. Kasus kayak dia persis mirip dia 0,5, 0,6, 0,7.
dituntutnya rata-rata 7 divonis 6 atau dituntut 6 bermain divonis situ divonis ya. 5. Kalau statistik tuh ya. Iya, jadi dianggap lu dituntut 4 divonis 4 tuh udah bagus. Udah, iya, udah, udah bagus. Berhenti. Ya, jadi dia cerita gitu. Ya makanya kembali ke Bapak, "Ya, Pak, saya ngerasa tidak mendapat keadilan, Pak. Saya Baru ya, beli. Ya. saya baru beli mau make dan saya tidak ada terlibat untuk kurir." Terus saya mengingatkan gitu. Ya udah kita nyatakan banding, kita bikin memori banding. Sama, saya memori banding juga bukan ini. Saya bilang silahkan majelis hakim menghukum terdakwa sesuai dengan porsi kesalahannya. Sebagaimana diatur pasal 127. Kurang lebih seperti itu isinya. Sama Hakim Tinggi Pekanbaru menguatkan. Menguatkan 4 tahun. Menguatkan tetap 4 tahun. 4 tahun. Ya, terus saya sampaikan juga lagi, Bapak punya waktu 14 hari untuk kasasi setelah putusan. Ya silakan Bapak ini aja. Kalau yang merasa mendapat keadilan ya sudah kita Ini terima. tetap ketemu terus sama orang ini. Ya kan masih di rutan. Nah, ya kan maksudnya setelah keluar putusannya, ya kan kita sampaikan Kalau saya pemberitahuan. brother yang langsung ketemu orang. Langsung lagi itu ya? saya PIC-nya. Saya PIC-nya. Pak, saya nggak terima Pak, saya mau berjuang Pak. Saya juga udah sholat, saya mau kasasi. Sudah, nanti itu Hakim Agung yang akan menimbang, memutuskannya seperti apa Pak. Tapi pada intinya kita meminta Bapak dihukum dengan pasal 127. Pasal 127 itu Bapak bisa direhabilitasi, bisa dihukum 1 tahun, maksimal 4 tahun. Bisa saja Bapak dihukum sama 127, tapi maksimal 4 tahun, boleh. Karena tapi pasalnya benar. Pasalnya benar. Kan gitu, menghukum Ya, dengan ini pasal, kan ngomong ketentuan yang pasalnya, benar. ya Ya. kan, ya. Iya Pak, kita kasasi Pak. Ya udah saya buatkan memori kasasinya, udah kirim. Kan kasasi lama. Iya. Hampir 6-9 bulan lah setahun kan gitu kan kurang lebih. hampir. Nah, hampir 6 bulan 9 bulan. Udah saya ya udah lupa lah ada perkara lain kan di Batam ini. Sampai satu ketika saya lagi mau ketemu paniteranya, panmut pidananya, kebetulan PP di perkara saya mau ngajak sidang. Misalnya jemput kan Bu, itu udah siap semua, JPU ini udah lengkap gitu. Pas saya masuk ke ruang panmutnya, ada beberapa rekan jaksa di situ. Mas Erik, Bu, ayo sidang Bu, udah mulai. Pak Hakim juga udah lengkap, saya bilang kan. Mas, selamat yo katanya. Selamat apa Bu, saya bilang. Itu kasasinya dikabulkan sama Pak Artijo Alkostar katanya. Artijo. Iya, hakim ketuanya Pak. Waktu itu beliau lagi sering-seringnya megang perkara pidana kali kan. Iya, dan jadi momok. Betul, jadi beliau masih sempat-sempatnya baca memori kasasi kita. Gitu loh. Jadi jauh dari Batam. Iya, dikabulkan loh Mas. Dihukum 127, dihukum 1,5 tahun kan. 1,5? 1,5 tahun. Jadi dia udah menjalani 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 2 bulan. Jadi tinggal ngejalanin 3-4 bulan lagi lah. Iya. Itu the best sih, brother. Ya, itulah. Tapi memang apapun itu kan memang saya bilang tadi, apapun itu harus diperjuangkan. Enggak, tapi mungkin hasilnya di luar dari ekspektasi. Cuman kita sorot dari point of view-nya gini, kok brother tuh pas di PN, PT, kasasi tuh punya nyali untuk menjelaskan gitu. Kan orang pasti kan di mana-mana gini, pakai lawyer pengen menang, itu kan stereotip pertama. Yes. Atau enggak dibalikin, menurut Bapak saya harus kayak gimana? Nah itu peran brother sebagai lawyering itu komunikasinya, nyali ngomongnya, pemahamannya kan enggak, apalagi yang brother temuin ini bukan pengusaha yang level berapa 50 miliar per tahun. Ini gimana sih? Kok menyelami itu gimana ya? Ya, saya nggak tahu ya, maksudnya ya dalam tadi mungkin tadi Bro Ezra kita di awal cerita, setelah maksudnya ketemu banyak, keterima konsultasi, banyak perkara kita ini, ya kalau sekali lagi yang data-data yang disampaikan ke saya, terus kita memang tahu hukumnya seperti apa, ya saya sampaikan aja padanya kepada klien ya. Enggak ada trik khusus tuh, sampai harus Bapak banding aja deh. Jadi brother yang nguatin. Enggak. Saya tetap keputusan nanti makanya saya ceritakan ini kalau Bapak lakukan ini ada ininya, ini ada ininya. Nah, tapi memang menjadi pertanyaan kadang-kadang saya juga refleksi sekarang. Dulu saya tuh termasuk agak lumayan ini kalau ke kantor kepolisian, teman-teman jaksa. Jadi ya namanya masih muda baru lulus. Jadi apa-apa bawanya gas gitu loh. Ya itu bagus itu namanya kan apa ya DNA ya, DNA. Tapi maksud saya setelah sekarang Mas belajar ya semua tuh ada waktunya juga gitu. Ada loh. porsinya juga. Ada porsinya juga karena rekan-rekan penyidik, rekan-rekan jaksa masih banyak juga yang baik lah. Tanda kutip mereka bekerja sesuai dengan normatifnya juga ada. Kalau misalnya agak lambat penanganannya, agak kurang cepat, ya itu kan bisa dikomunikasikan baik-baik. Nggak perlu kita juga ini kan gitu. Terus ya kita juga kadang-kadang itulah saya juga memahami. Oh jadi rekan penyidik, dia juga perkaranya banyak.
yang dia handle mungkin orang bikin LP atau apa, rekan Ya. JPU, dia di ini banyak juga. Jadi maksudnya kita nggak boleh juga langsung minta datang Ya, LP kita privilege nggak gitu. menafikan itu ya, tetap juga ya jadi seimbang. Tapi memahami kalau memang isi kepala orang juga. kalau dia tanda kutip sudah di luar jalur, ya apa boleh buat kan gitu. Kita terlalu sen kiri belok kanan. betul sebagai APH dia juga semua kan kita diatur oleh undang-undang, di undang-undang ada kode etiknya. Kalau memang sudah di luar jalur sudah kelewatan ya apa boleh buat. Kita sebagai lawyer juga harus menegakkan hukum itu kan. Jadi Hak-hak dari kalau klien statement kita. misalnya gue nanya nih sama Bro Erik, pentingkah lawyer itu punya nyali? Sangat, harus dong. Enggak dijawab pakai 1 detik 2 detik. 0,00. Sangat, harus dong. Maksudnya ya apa ya? Apa sih nyali dalam definisi Bro Erik itu apa sih? Kalau saya sih berpikir dalam perspektif saya, nyali itu berani dalam takaran ya. Jadi berani itu bukan nggak punya rasa takut. Ya nggak konyol gitu. Jadi berani itu tetap kita, walaupun kita tetap ada kekhawatiran, takut, tapi kita tetap melakukannya. Nah itu berani. Jadi bukan asal tubruk juga, enggak. Semua itu harus diukur kan. Kita harus punya dasar untuk memberi sesuatu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih fakta yang disampaikan oleh klien kita begini. Tapi dia bilangnya lain. Yang tahu hukum kan kita. Namanya kita kan disebut penasihat hukum, lawyer. Pak, ini bukan seperti ini Pak, gini-gini. Enggak Pak, begini-gini. Oke lah, namanya klien dia punya pemikiran juga. Tapi begitu once saya suruh, Bapak harus begini kepada ini, ya nggak boleh dong. Boleh nggak brother, berarti kalau bukan menyimpulkan, boleh nggak sih brother kasih statement gitu? Memang berarti kalau sudah di LBH itu, apakah benar teruji secara matang sebagai lawyer yang brother 5,5 tahun lewatin ini dengan rata-rata kasus tadi mikirnya ya konsultasi, jadi nggak jadi, ketemu orang dari berbagai lapisan, penyuluhan di rutan, terus juga ada orang yang pura-pura susah ya kan. Itu memang menurut brother emang perlu diuji di situ untuk menjadi lawyer kah? Atau ya kalau saya itu ujung-ujungnya memang kan kembali kepada preferensi si orang tersebut. preferensi? Iya, dia seperti saya bilang tadi di awal, ya kalau dia maunya sebagai lawyer corporate, sebagai lawyer internasional, ya mungkin belajar 3 bulan 6 bulan boleh. Tapi kok sebagai litigator, Ya. dia yang berpraktek ya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Kalau menurut saya kawah candra di mukanya untuk belajar tuh memang LBH. Belajar ya. Kalau sebagai litigator ya. Litigator ya. Karena memang tapi pasti dari pekerjaan brother, itu- maksudnya ini brother cara komunikasinya aja udah menurut gue sih udah, apakah ini bekas dari yang pembelajaran 5,5 tahun karena komunikasinya tertata, terstruktur. Kan nggak semua lawyer seperti itu ya, tanpa ini ya, tanpa mention nama, tapi ini sangat-sangat terstruktur sih. Ya itu ya kembali ke manusianya ya. Kita kan tetap mau belajar. Terus juga ya kan saya 5,5 tahun di LBH 2016. Terus saya sampai di 2022 juga kan hampir 5-6 tahun saya juga ikut di kantor komersil. Oke. Di kantor orang juga, ada yang di kantor corporate, kantor komersil lah. Jadi ya saya sih mau nganggap diri saya tetap sebagai gelas yang kosong aja, belajar. Rendah hati brother Erik nih. Enggak, ya memang harus seperti Brother, itu. ini harus ditiru. Ini yang harus ditiru. Memang harus seperti itu. Jadi ya modal di LBH cukup nggak cukup, masih banyak hal lain. yang tapi harus itu kita sebagai persiapkan. fondasi. sebagai pondasi sebelum tadi untuk misalnya kalau misalnya di teman-teman di APH kepolisian atau tentara tuh akmil akpolnya lah. Jadi itu basic-basicnya, tapi itu basic. Ya nanti kan ada penjurusan mau ke khusus kemana kan, brother kurator juga sempat sidang di MK, dan kemarin kita searching juga sampai menjadi ketua Badan Advokasi Hukum di Nasdem. Nah ini Di Jakarta. DKI Jakarta, ya. gitu ya, dilantik. Nah ini kita pengen diskusi panjang nih. Siap. Dari pembagian komersil, udah bikin kantor sendiri kan brother ya? Siap sudah. Membagi mau jalan 3 tahun. 3 tahun, Ya, membagi baru. waktu sampai ke organisasi. Nah pengen nanya lebih lanjut ke situ sih. Ini bagian yang sangat penting yang ini nih. Siap. Karena komersil organisasi ini kayaknya lawyer apa emang harus kayak gitu? Nanti kita balik lagi brother ya. Siap. Kita tanya-tanya. Thank you brother.